Nikel adalah komoditas yang selalu dijanjikan Jokowi dan Luhut kepada para investor di luar negeri. Nikel selalu dilekatkan dengan energi hijau karena perannya sebagai bahan baku baterai kendaraan listrik. Ketika Luhut ke Amerika menemui Elon Musk, yang ditawarkan dan dibicarakannya jelas, yakni nikel. Begitu juga saat Presiden Jokowi bertemu Elon, diskusinya sama, yakni nikel. Komoditi tambang ini sedang naik daun selama satu dekade terakhir. Menunjukkan tren kenaikan sejak awal bulan ini. Ini adalah komposisi penggunaan logam nikel 2017. Hampir 70% penggunaannya untuk baja tahan kara. Tapi pada 2030 nikel diprediksi menjadi bahan baku baterai mobil dan motor listrik. Atas dasar inilah, Jokowi dan Luhut punya kepentingan menemui Elon Musk sebagai pemilik Tesla, perusahaan mobil listrik ternama di dunia. Data USGS mencatat sebanyak 23% kandungan nikel dunia berasal dari Indonesia. Pada 2019, Indonesia berada di nomor 2 di bawah Cina. Di produksi tambang, Indonesia berada di peringkat 1 dengan total 730.000 ton. Andaikan biji nikel tidak diekspor ke Cina, maka Indonesia akan jadi produsen logam nikel terbesar di dunia. Rantai pasok produksi logam Cina sangat bergantung pada Indonesia. Faktor kurangnya jumlah smelter jadi penyebab produksi logam nikel kita kalah dari Cina. Tahukah kamu sampai 2022 ada 23 smelter nikel di Indonesia yang sudah beroperasi? Dari 23 smelter itu, 21 diantaranya dimiliki oleh Cina. Ini membuat Cina punya kendali penuh atas ekspor nikel di Indonesia. Ketika ramai berinvestasi di Indonesia, banyak pabrik Cina membangun pabrik smelter dengan teknologi Rotary Kiln Electric Furnace atau RKEF. Masalahnya, teknologi ini lebih banyak menghasilkan nikel kelas 2 yang hanya diperuntukkan buat baja tahan kara. Ketika penjualan global kendaraan listrik semakin meningkat, perusahaan Cina berbondong-bondong bangun pabrik smelter nikel berteknologi High Pressure Acid Leaching atau HPAL. Dan di Indonesia, pabrik HPAL satu-satunya yang sudah beroperasi adalah milik Harita Group di Pulau Obi, Halmahera Selatan. Saking bergengsinya, peresmian operasi pabrik ini sampai dihadiri banyak menteri. Cerita ekspansinya perusahaan Cina berinvestasi tambang di banyak benua selalu dibarengi dengan masalah yang mengikuti, termasuk isu pencemaran lingkungan. Dan masalah inilah yang juga terjadi di Pulau Obi. Sejak Mei 2019, pabrik nikel Harita dapat perlakuan spesial dijadikan objek vital nasional oleh Kementerian ESDM. Ini berdampak pada pengamanan TNI Polri yang makin ketat. Banyak pos pengamanan yang dijaga tentara atau polisi bersenapan lengkap. Hilir mudik pergantian pasukan terjadi rutin saban bulan. Mereka diantar jemput keluar masuk OBI dengan fasilitas kapal perusahaan. Berbeda dengan pabrik nikel lain di Indonesia, kawasan pabrik nikel Harita amat eksklusif. Akses keluar masuk hanya bisa ditempuh jalur laut dan memaksa kita harus singgah di dermaga perusahaan. Kita bisa memang turun langsung di desa Kawasi, desa terdekat. Namun saat turun, aparat akan memantau dan mengawasi. Desa ini paling terdampak aktivitas perusahaan. Kalau kamu lihat, letaknya berdampingan dan dikepung lingkungan pabrik. Pencemaran laut jadi salah satu hal yang jarang terekspos ke publik. Seringkali ketika hujan, air laut jadi coklat pekat kemerah-merahan. Ini diakibatkan limpahan ore nikel ke laut. Air laut menjadi merah, ekosistem di perairan sekitar Obi jadi rusak tak karuan.